Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Syawahidi dari kelas 5 absen 14. Di sini saya ingin mengulas kembali materi geografi bab 1 dan bab 2. Saya di sini ingin menjelaskan kembali materi bab 1 dan bab 2. Posisi strategis Indonesia. 1. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat, wilayah, atau negara berdasarkan kedudukan, garis lintang, dan bujurnya. Garis lintang merupakan garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, terdiri atas kelompok garis sebelah utara atau lintang utara dan sebelah selatan atau lintang selatan. Secara astronomis, negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 19 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia. Ketahui bahwa bumi memiliki kemiringan sebesar 23,4 derajat. Hal ini mengakibatkan beberapa wilayah tidak memiliki intensitas penyinaran cahaya matahari yang sama, sehingga terdapat perbedaan iklim antara satu negara dengan negara lainnya. Adapun kondisi iklim Indonesia yang dipengaruhi oleh letak astronomis dan caranya sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata dan kelembapan yang tinggi. Tingginya suhu udara diakibatkan karena intensitas penyinaran cahaya matahari berlangsung sepanjang tahun dengan durasi waktu 12 jam, sehingga mengakibatkan suhu udara lebih dari 18 derajat Celcius. Adapun kelembapan udara yang tinggi diakibatkan karena pengaruh angin yang membawa uap dari perairan laut. 2. Indonesia memiliki hutan tropis luas yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Dalam satu kali periode rotasi, bumi memerlukan waktu sekitar 23,999 jam untuk berputar. Satu putaran bumi memiliki sudut 360 derajat. Berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan pembagian zona waktu menurut lingkaran rotasi bumi, yakni 360 derajat. 360 derajat banding 24, itu 15 derajat per jam. Dengan demikian, terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat dalam garis astronomis. Keuntungan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim ini menyuburkan hutan tropis yang terdapat di Indonesia. Hutan tersebut memberikan banyak manfaat, di antaranya yaitu sebagai penghasilan oksigen, mengatur suplai dan penyimpanan air, serta habitat flora dan fauna. Letak geografis Indonesia. Pengertiannya, letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Letak geografis disebut pula letak relatif, yaitu letak suatu wilayah yang posisinya ditentukan oleh fenomena geografis yang membatasinya. Contohnya gunung sungai, lautan, benua, dan samudra. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap cuaca. 1. Iklim tropis yang bersifat lembab merupakan salah satu dampak dari letak astronomis. 2. Berdirinya muson musim hujan dan musim kemarau terjadi di Indonesia silih ganti tahunnya.
Letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur batu-batuan dalam bumi serta fenomena geologi di wilayah tersebut. Berdasarkan beberapa aspek, diantaranya formasi geologi, keadaan batuan, serta jalur-jalur pegunungannya. Pengaruh letak geologis. Perbedaan geomorfologi yang bervariasi di Indonesia yakni sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki rangkaian pegunungan. 2. Indonesia memiliki topografi wilayah yang variasi. 3. Indonesia memiliki tanah yang subur. 4. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. 5. Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam. 6. Indonesia memiliki hasil laut yang melimpah. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya merupakan suatu modal berupa material maupun non-material yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konsep sumber daya alam, hal ini berarti merupakan potensi yang terdapat di alam dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan di Indonesia. Berdasarkan informasi pada laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diketahui bahwa 1. Hutan lindung memiliki luas total 29,661,315 ha. 2. Kawasan konservasi daratan memiliki luas total 22,108,831 ha, sedangkan kawasan konservasi perairan memiliki luas total 5,321,321 ha. Ketiga, hutan produksi terbatas memiliki luas total 26,787,997 ha. Yang keempat, hutan produksi tetap memiliki luas total 24,38311,67 ha. Dan yang kelima, hutan produksi yang dapat dikonservasi memiliki luas total 12,822,778,99 ha. Potensi dan sebaran SDA atau sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Gas alam dan minyak bumi merupakan campuran karbon dan hidrogen atau hidrokarbon yang sangat mudah terbakar. Untuk lokasi pengolahan minyak bumi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan lokasi penambangannya, gas alam dibedakan atas penambangan offshore dan penambangan onshore. Penambangan offshore dilakukan di lepas pantai yang berlokasi di wilayah Nangku, Aceh, Darussalam. Lepas pantai utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, lepas pantai Riau, pantai timur, Sumatera, dan Balikpapan. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari pembentukan kualifikasi bahan organik batu bara.
bara digunakan untuk berbagai keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nikel merupakan jenis barang tambang yang digunakan sebagai bahan campuran pada industri logam. Nikel memiliki sifat kilap dengan warna putih keperakan. Lalu yang kedua, emas merupakan jenis barang tambang yang paling sering. Emas menjadi salah satu barang tambang yang dijadikan investasi karena memiliki harga yang stabil, bahkan cenderung meningkat. Intan merupakan bahan galian tambang dari jenis batu bermata yang hanya memiliki satu unsur, yaitu karbon C saja. Besi merupakan barang tambang yang banyak dimanfaatkan untuk alat pertanian, industri, mesin, dan bahan bangunan. Besi merupakan logam yang paling banyak terdapat di lapisan litosfer. Batu granit. Batu granit merupakan batuan tebu dalam dengan warna yang berbeda, mulai dari abu-abu, hijauan, dan coklat, tergantung dari mineral fungsinya. Dan yang terakhir, marmer, disebut juga batu kuala, merupakan tambahan metamorf dari batu aktif. Marmer digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, serta media seni, bahan patung. Sekarang lokasi pertambangan batu marmer di Indonesia berada di Sumatera, Nias, dan Tapanuli, Jawa Barat, Palimanan sampai Cirebon, dan Padalarang, Bandung Barat, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bojonegoro, Klaten, Jawa Timur, Tulungagung, Sulawesi, Toraja, Timur, Kupang, dan Papua. Potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Yang pertama, ada hutan mangrove. Mangrove di Indonesia dibagi dalam 3 kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan kayu, yaitu mangrove lebat, tutupan tajuk sampai 70%, mangrove sedang tutupan kayu 30-70%, dan mangrove sedang yang jarang tutup kayu 30%. Kedua, padang lamun. Lamun merupakan tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan terendamnya air laut, namun dapat bertahan hingga kedalaman 4 meter saja. Ketiga, terumbu karang. Terumbu karang yang ada di laut merupakan bangunan kapur yang diciptakan oleh jasad seperti alga. Keberadaan terumbu karang digunakan sebagai habitat kecil, habitat ikan-ikan kecil. Yang keempat, laut yang luas menjadi habitat ikan besar dan ikan kecil di Indonesia. Selain jumlahnya yang banyak, keanekaragaman jenis ikan di Indonesia pun sangat tinggi. Potensi dan sebaran istilah pariwisata di Indonesia. Terdapat 10 lokasi wisata yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara, Bromo, Tengger,
Satu, mempertahankan fungsi ekologi wilayah yang digunakan sebagai lokasi wisata. Dua, menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Tiga, melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial. Empat, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Lima, pemberian pendidikan dan pelatihan pada masyarakat sekitar mengenai pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, dan keterampilan bisnis. 6, adanya sosialisasi, pendidikan, peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial untuk menyaring budaya luar yang masuk sebagai akibat dari adanya interaksi sosial. Industri dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya di bidang industri agar kesinambungan dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui: 1, menjaga keseimbangan ekosistem dengan tidak merusak habitat hewan dan tumbuhan lain. 2, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 3, mengelola limbah industri PULP dan kertas menjadi biobriket sebagai bahan bakar pengganti batu bara. 4, pengembangan biogas dari limbah industri tahu. 5, mendirikan industri yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 6, menganalisis AMDAL sebelum membangun lokasi industri. Permasalahan pengelolaan sumber daya alam. 1, demografi. Kegiatan yang dapat menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan adalah maraknya alih fungsi lahan yang biasanya dari lahan pertanian menjadi lahan pertanian seperti industri, pemukiman, dan kegiatan jasa. Penggunaan air. Air merupakan sumber kehidupan skala aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air juga. Ketiga, keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha manusia sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam. 4, pemerintah sebagai lembaga tertinggi perlu mengatur beragam segmen kehidupan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bab 2, keanekaragaman flora dan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi adalah faktor klimatik atau iklim, geografik atau tanah, topografi, dan biotik maupun hidup. Yang pertama, A, klimatik. Suhu kondisi udara berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang sesuai atau optimal, serta tingkat toleransi terhadap suhu yang berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies lainnya. 2, sinar matahari tinggi dan intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi kondisi dan cara beraktivitas. Kelembapan udara. 4, angin. 5, curah hujan. Tapi karena faktor geografik berkaitan dengan kondisi tanah sebagai media tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Topografi. Faktor topografi adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah permukaan atau relief. Biotik, makhluk hidup. Faktor biotik adalah faktor makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Keanekaragaman flora, fauna Indonesia dan permasalahannya. Negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis seperti terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dua samudra India dan Pasifik. Indonesia terdiri sekitar 17,15 ribu pulau, 17.500 pulau dengan panjang arus pantai sekitar 95,181 km. Indonesia memiliki luas sekitar 9 juta km atau 2 juta km daratan dan 7 juta km lautan. Permasalahannya flora dan fauna di Indonesia suatu eksploitasi, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan sehingga menjadi berkurangnya pakan habis.
memiliki sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan suhu menjadi stabil sehingga memudahkan pengembang tumbuhan. Indonesia yang terletak di antara benua Australia dan Asia menjadikannya tempat perlintasan biota Asia dan Australia. C. Luasnya kepulauan Indonesia mendorong adanya berbagai jenis tumbuhan. Persebaran fauna Indonesia. Indonesia bagian barat Asiatis. Mamalia meliputi bekantan atau kera bungkas yang membawa jawa gajah, badak, cula satu, tapir, rusa, pantai, kerbau, monyet. 2. Reptil meliputi buaya kura-kura, buaya, kura-kura, kadal, ular, biawak, dan burung. 3. Burung meliputi burung hias, burung hantu, elang, jalak, merah, kuntilanak, dan berbagai macam unggas. 4. Serangga meliputi kupu-kupu, kuntilanak, dan jamur. 5. Ikan air tawar dan atau lumba-lumba sungai Makakao. Ciri fauna Indonesia bagian tengah diantaranya merupakan hewan asli Indonesia dan bersifat endemik, tidak dapat ditemui di negara lain seperti berikut ini. 1. Komodo. 2. Babi rusa yang ada di Maluku. 3. Anoa Delta yang ada di Sulawesi. 4. Burung maleo yang ada di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Beberapa jenis fauna wilayah Indonesia bagian timur yaitu mamalia, reptil, amfibi, dan hidup. Contohnya seperti walabi beruang, walabi beruang biak, opossum layang, ursus kanguru pohon, kelelawar, dan tikus. 2. Reptil meliputi biawak. 2. Reptil meliputi buaya, biawak, ular, kapal, kadal, dan kura-kura. 3. Amfibi meliputi katak pohon, katak terbang, dan katak air. 4. Burung meliputi burung cendrawasih, kasuari, turi, burung. Persebaran bioma dunia. A. Bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan gugur, bioma hujan tropis, bioma padang rumput, bioma gurun. Persebaran fauna di dunia. Manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Keanekaragaman hayati terbentuk dari berbagai jenis flora atau tumbuhan maupun fauna hewan. Keanekaragaman flora dan fauna digunakan oleh manusia untuk kesejahteraan manusia melalui berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, obat-obatan, dan jenis industri kreatif. A. Sumber pangan. Jenis tumbuhan yang digunakan sebagai sumber pangan diantaranya tanaman padi yang diolah menjadi nasi. B. Bahan baku obat-obatan. Pada dasarnya, semua jenis flora dan fauna memiliki manfaat, namun hanya beberapa yang diketahui manfaatnya akan digunakan oleh manusia sebagai obat. C. Sumber daya ekonomi dan industri kreatif. Indonesia memiliki hutan tropis dengan pohon-pohon sebatang kayu yang besar. D. Sektor ekowisata. Saat ini hutan konservasi banyak dikembangkan menjadi tempat wisata. Yang berikutnya E. Keseimbangan ekosistem. Keberadaan flora dan fauna yang beragam serta adanya kehidupan manusia merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi. Pada tahun 2020 Indonesia
menduduki urutan ke-8 negara dengan hutan terluas di dunia. Indonesia memiliki hutan seluas 97 juta hektar dan menyumbang sekitar 2% dari total luas hutan dunia saja. Keberadaan hutan sangat penting mengingat fungsinya sebagai penyedia oksigen yang diperlukan makhluk hidup. Sekian dari